Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Baiklah, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, di mana materi ini merupakan target dari kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, siap, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ada 3 langkah yang harus anak-anak lakukan agar dapat melakukan penjumlahan berbagai bentuk pecahannya dengan mudah. Langkah pertama, samakan dahulu jenisnya. Langkah kedua, kalau jenisnya sudah sama tinggal dijumlahkan saja sesuai dengan langkah penjumlahannya. Ketiga, sederhanakan. Oke, kita masuk ke contoh pertama. 3/4 ditambah 0,5 sama dengan 3/4 ditambah titik-titik. Nah, kita masuk ke langkah pertama. Samakan jenisnya. Samakan jenisnya. Di sini 3/4 tambah 0,5, ini pecahan biasa, dan 0,5 jenisnya desimal. Kita mau coba samakan jenisnya menjadi dua-duanya pecahan biasa. Nah, 3/4 sudah pecahan biasa, tetap 0,5 kita rubah jadi pecahan biasa. Ingat ya caranya ya. 0,5 kan kita rubah jadi pecahan biasa, hasilnya berapa? Kita sepernya 0,5, satu angka setelah koma, berarti dia per 10-an. Pembilangnya berapa? 0,5. Semua angka 0 di depan kita hilangkan. Maka 0,5 sama dengan 5/10. Oke, 3/4 tambah 5/10. Langkah pertama selesai, dia sudah menjadi satu jenis yang sama. Kita masuk ke langkah kedua. Tinggal kita jumlahkan. Nah, cara penjumlahan pecahan biasa kemarin kita sudah belajar. Penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Maka kita harus samakan penyebutnya dengan cara cari KPK. KPK dari 4 dan 10 adalah berapa? 20. Oke, diingat-ingat caranya ya. Kita lanjut. Kita ubah penyebutnya menjadi KPK. 4 menjadi 20, dia dikali dengan 5. 4 dikali 5, 20. 3 harus adil, dikali 5 juga. 3 kali 5, 15. Kemudian 5/10 kita rubah juga menjadi penyebutnya 20. 10 dikalikan dengan 2. 5 dikalikan dengan 2. Hasilnya 10. 5/10 senilai dengan 10/20. Oke, lanjut. 3/4 tambah 5/10 sama dengan 15/20 ditambah 10/20. Tinggal kita tambahkan 15 tambah 10, 25. 25/20. Oke, langkah kedua selesai. Langkah ketiga tinggal kita sederhanakan. Gimana caranya? Kita cari FVB dari pembilang dan penyebut. FVB-nya 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, di sini pembilangnya lebih besar, 5/4. Maka dia bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Caranya masih ingat ya? 5 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa hasilnya mendekati 5? 4 kali 1. 1 kali 4 hasilnya 4. Kita kurangkan 5 kurang 4 sisa 1. Maka hasil di depan sisa jadi pembilang dan penyebutnya tetap. Maka 3/4 tambah 5/10 sama dengan 1/4. Oke, bisa ya? Atau kita lihat di sini langkah pertama, samakan jenisnya. Tadi sudah kita selesaikan soalnya dengan menyamakan jenisnya menjadi dua-duanya pecahan biasa. Kita rubah nih. Karena salah satunya ada pecahan
desimal, satu lagi ada pecahan biasa. Jadi bisa juga kita gunakan cara dua-duanya kita rubah jadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, 3/4 tambah 0,5 sama dengan 3/4-nya kita rubah jadi desimal. 3/4-nya menjadi 0,75. Caranya, ingat-ingat ya. Caranya 3/4 artinya 3 dibagikan dengan 4. Kita pakai cara kedua kemarin ya. 3 bagi 4 nggak bisa. 1 aja, 1 kali 4 udah lebih. Maka kita kasih 0, kita sudah beri 0, artinya dia akan jadi desimal nih. Boleh kita tambah 0 di sini. 30 bagi 4. 4 kali berapa mendekati 30? 4 kali 7. 4 kali 7 28. Kita kurangkan. 0 kurang 8 enggak bisa. Minjam jadi 10. Ini tinggal 2. 10 kurang 8 2. 2 kurang 2 habis. 2 bagi 4 enggak bisa. Karena di sini sudah kita kasih 0, artinya dia sudah jadi satu angka setelah koma, artinya sudah jadi persepuluhan. Kita boleh kasih 0 lagi karena 2 dibagi 4 enggak bisa. Kita bagi 0 menjadi 20 dibagi 4. Setelah hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Oke, habis. Hasilnya 0,75. 3/4 tambah 0,5 sama dengan 0,75 tambah 0,5. Tinggal kita selesaikan dengan cara bersusun. Masih ingat ya caranya ya. Cara bersusun yang paling penting untuk diingat adalah tanda komanya harus lurus. Nah, kita tambahkan 5, hasilnya 5. Sini boleh kita tambah 0 ya. 5 tambah 0 hasilnya 5. 7 tambah 5 hasilnya 12. 1. Nah, 1 tambah 0 tambah 0 1. Tanda komanya kita turunkan. Maka hasilnya 1,25. Oke. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. 2,45 ditambah 50%. Nah, ingat langkah pertama, samakan jenisnya. Di sini ada bilangan desimal, di sini ada persen. Kita gunakan cara pertama, kita ubah jenisnya jadi sama-sama desimal dulu. 2,45 tambah 50%. 50%-nya kita ubah jadi desimal. Oke, caranya bagaimana? Wah, ketutupan ini. Caranya adalah tinggal kita rubah 50%-nya menjadi pecahan biasa dulu. 50/100. 50/100 tinggal kita ubah jadi desimal. Di sini per seratusan, maka dia nanti ada 2 angka setelah koma. Di sini ada 2 angka, kita tulis dulu semuanya. 5 dan 0. Nah, per seratusan artinya 2 angka setelah koma, maka di depan kita kasih angka 0. Ini 0,50 sama dengan 0,5. Oke. Tahu kalau ragu boleh dibagikan cara ke samping nih. Nah, 50 bagi 100 sama dengan 50 bagi 100 enggak bisa. Kita kasih 0, supaya dia jadi desimal dan bisa kita tambah 0 di sini. 500 bagi 100 5. 5 kali 100 500. Kita kurangkan hasilnya habis. Nah, 2,45 ditambah 0,5. Hasilnya berapa? Kita tambahkan menggunakan cara bersusun. Hasilnya 2,95. Oke? Oke. Bisa? Bisa. Atau kita gunakan cara selanjutnya, kita samakan jenisnya menjadi dua-duanya persen. Nah, di sini 1 desimal 1%. Maka untuk mempermudah cara biar kita kerjanya lebih cepat, kita ubah menjadi salah satunya.
Ini ada 2,45 tambah 50%, tadi kita ubah jadi dua-duanya desimal. Berikutnya kita ubah menjadi dua-duanya persen. Bisa enggak Pak dirubah jadi pecahan? Bisa, tapi kerjanya akan lebih panjang karena dua-duanya harus kita rubah. Nah, kalau kita rubah salah satu, otomatis kerjanya lebih singkat. Nah, 50%-nya sudah tetap. Kemudian 2,45-nya kita rubah juga menjadi persen. 2,45 ini ada dua angka setelah koma tuh 2, maka dia per seratusan. Bilangnya berapa? Kita tulis semua angka 245 atau 245. 245 per 100 sama juga dengan 245%. Tinggal kita tulis. Dia sudah sama-sama persen, 245% ditambah 50%. Tinggal kita tambahkan. Hasilnya 295%. Sampai di situ selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan. Kita lanjut ke soal latihan. Oke. Soal latihannya ada 5 soal saja. Silahkan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa ingat kembali langkah-langkah mengubah berbagai jenis pecahan. Kemudian langkah-langkah operasi hitung berbagai jenis pecahan. Kalau itu sudah paham, Bapak yakin soalnya akan bisa dijawab dengan mudah. Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.